terkait dengan fokus utama tentang terkendalanya hilirisasi nikel atau smelter di Antam tentang kurangnya pasokan listrik, ini sebetulnya sudah merupakan cerita lama bahwa investor yang akan melakukan penanaman modal di bidang smelter atau tambang sekalipun sudah sadar diri sebelumnya bahwa kita akan berinvestasi di suatu wilayah itu kaya akan sumber daya alam nikel, contohnya biji nikel, tapi lag atau terkendala dengan masalah infrastruktur. Dan Mas ini sebetulnya sudah jadi kamus bahasan dari setiap investor yang akan melakukan investasi bidang ferronikel, smelter, high pressure acid leaching ataupun produk turunan lain yang berhubungan dengan nikel. Jadi sebetulnya jauh hari sudah dimitigasi bahwa ini akan terjadi. Mestinya seperti itu, Maria. Kalau keseluruhan kendala sebenarnya yang terjadi kalau seandainya untuk membangun sebuah smelter ini apa aja? Apakah memang kendala listrik ini selalu terjadi bukan hanya milik Antam saja, tetapi beberapa pembangunan smelter lain juga terkendala hal yang sama atau ada hal yang lainnya nih Pak Arief? Sebetulnya kalau disebut listrik kendala memang kendala utama, tapi kan itu bisa dimitigasi. Jadi jauh-jauh hari kita sadar diri bahwa kita membangun smelter di wilayah terpencil, dan kehadiran PLN belum sampai di sana, ya kita juga sudah merupakan diagendakan bahwa di samping kita investasi di bidang smelter, juga kita akan ada tambahan investasi di bidang power plant. Dan satu hal yang menarik, Maria, di bidang smelter ini, kadangkala investasi untuk smelter itu mirip-mirip jumlahnya dengan investasi untuk power plant. Jadi kalau kita investasi di suatu wilayah yang sangat minim dengan sumber daya listrik, kita harus jauh-jauh berpikir bahwa yang namanya kita investasi itu juga harus investasi double untuk penyediaan tenaga listrik. Di samping itu bukan hanya tenaga listrik, juga infrastruktur jalan, infrastruktur pelabuhan, itu semua sudah menyebabkan bagian dari mitigasi risiko yang harus kita lakukan sebagai pelaksana atau pelaku investasi di bidang nikel dan hilirisasi nikel berikutnya. Begitu Katarina. Karena total pendanaannya sama begitu ya, power plant dan juga smelter begitu. Nah ini sebaiknya apa nih solusi yang bisa diterapkan ya? Apakah digandeng gitu PLN-nya atau seperti apa nih sebenarnya Pak kalau dari sisi teknik metalurgi sendiri atau gambarannya begitu ya, dari sisi teknisnya ini harus seperti apa nih Pak Arief? Idealnya begitu kita juga katakan investor akan melakukan investasi di suatu wilayah. Alangkah indahnya, alangkah eloknya kita itu hanya fokus untuk operasional di bidang smelter atau leaching dan produk turunan berikutnya. Di dalam ini yang namanya smelter, yang namanya listrik, alangkah baiknya dipasok oleh PLN dengan harga tentu kompetitif. Akan tetapi kalau kita lihat peta penyebaran jaringan listrik PLN baru ada di sekitar lintas Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah berputar ke arah Kendari dan Mandiodo. Tapi di wilayah itu termasuk di Halmahera, termasuk juga kami pernah melakukan pembangunan di Halmahera, ya otomatis harus bangun sendiri. Dan itu sadar dirilah kalau kita bangun smelter di wilayah terpencil, otomatis kita harus membangun power plant juga dengan sendiri. Tanpa itu, ya namanya smelter tidak bisa beroperasi tanpa listrik. Jadi harus betul-betul dua-duanya. Tapi kembali ke pernyataan dari Pak Maria, bahwa alangkah eloknya kalau ada sinergi antara kami sebagai investor di bidang smelter dan PLN di bidang pasokan listrik. Karena betapapun juga kami bukan ahli listrik, kami bukan ahli smelter. Begitu Maria. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.